Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama orang ganteng. Bukan hanya ganteng lagi, tapi kepolosannya masih tetap terjaga. Oh ya Proy, kali ini aku ngecamp di sebuah hutan larangan, dimana aku lebih tertarik ngecamp di hutan ini ketimbang harus ngecamp di tempat kemarin ataupun tempat pesugihan. Karena aku lebih cenderung ngecamp di sini. Ada sebuah tragedi dan sebuah cerita yang membuat aku tertarik, bro. Jadi ini adalah posisi aku adalah tempat masuk ke hutan larangan, dan di sana itu adalah jalan. Walaupun jalannya itu enggak terlalu ramai, tapi jalan itu menuju ke sana hutan larangan, dan ke sana menuju ke perdesaan juga, ataupun desa tapi harus lewatin bukit-bukit gitu, jauh. Jadi di tempat sinilah ada sebuah tragedi. Ada sepasang sejoli harus berakhir dikarenakan cintanya ini enggak direstui sama orang tua si perempuan. Jadi si perempuan ini anaknya juragan padi, nah sedangkan si cowok ini anaknya orang biasa. Walaupun si dua sejoli ini menjalin hubungan begitu lama, dan si cewek ini secara diam-diam ketika ingin bertemu si cowoknya tanpa sepengetahuan orang tuanya, itu apa ya, itu mungkin karena demi cinta ya Proy. Jadi apapun itu ya, ia nggak memandang fisik, ia nggak memandang sebuah materi, bahkan yang lainnya. Mungkin kalian juga pasti mengalami jatuh cinta ya Proy. Beda halnya dengan jombloan dan jomblowati. Jombloan dan jomblowati itu pastinya pedih, perih, hatinya terinyut-inyut karena belum merasakan jatuh hati ya Proy. Singkat cerita ya Proy, singkat cerita si cewek ini dijodohkan dengan anaknya temennya bapaknya, ataupun dijodohkan dengan orang lain, tapi bukan si cowok yang sederhana itu. Dan si cewek ini tidak menolak, dan ia mengiyakan karena apa ya, si cewek ini beralasan demi orang tua. Singkat cerita ya bro, singkat cerita ketika ingin mendekati pernikahan, si cewek ini pergi sama si cowok. Si cowok itu yang anggap aja namanya Kuproy, pergi sama si Kuproy atau kabur. Nah ketika kabur ini ada salah satu tetangga si cowok itu melihat bahwa Proy momoy. Nah bahwa si tetangga itu sempat menegur, Proy kamu ngapain sama si cewek ini, udah tahu cewek ini mau menikah gitu. Nah si Proy ini hanya membalas, saya minta tolong jangan kasih tahu siapa-siapa, saya minta tolong aja gitu. Nah si tetangga ini melihat bahwa si Kuproy sama si cewek ini pergi menuju ke hutan larangan ini Proy. Tanpa disadari karena sudah sudah seharian kan nggak pulang si cewek ini, orang tuanya pun mencarinya, dan
si tetangga yang sempat lihat Kuproy sama dia itu memberi tahu bahwa anaknya itu pergi sama Kuproy menuju ke hutan larangan. Akhirnya si orang tua cewek ini merasa kesal, marah, bahkan sampai apa dia itu menyewa preman bayaran ini gak segan-segan banyak bro untuk mencari si Kuproy ini gitu. Walaupun sempat orang tuanya si cewek ini melabrak ke rumahnya si cowok itu, sampai si orang tuanya yang cowok ini si Kuproy ini sampai nangis-nangis lah ya, minta dimaafkan ataupun bla 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 bla, bahkan nggak digubris sama si orang tuanya cewek. Nah ketika si preman-preman bayaran ini ditugaskan untuk mencari si Kuproy sama si cewek itu, ketemulah di tengah-tengah ada sebuah gunung. Mereka di situ bro, si Kuproy ini dihajar, digebukin sampai pokoknya udah berdarah-darah. Si cewek ini akhirnya kan dilarangkan dibawa pulang, setelah si Kuproy ini dalam keadaan kritis di tengah-tengah Pulau Bro. Nah ketika si orang tua Kuproy ini tahu bahwa anaknya ini digebukin, ya kan, bawalah saudara-saudara sama orang-orang ikut mencari keberadaan si Kuproy. Tanpa tanpa belum masuk ke dalam, nah si Kuproy ini tergeletak di sini nih, sudah meninggal, keadaannya sudah meninggal. Bukan hanya masalah dari cerita ini ya bro, di cerita ini ada warga yang suka mencari rumput untuk pakan kambing, itu sempat melihat khorinnya si Kuproy ini bercucuran darah, sempat minta tolong di sekitar sini. Makanya di rumput-rumput ini pun jarang diinin Proy, katanya sih, padahal sebelum kejadian itu pun banyak, mungkin ada orang yang nyari rumput tapi nggak tahu asal usul ceritanya. Oke Proy, ini kabutnya sedang turun Proy, jadi cuacanya yang agak dingin. Kabut turun Proy, jadi agak dingin.
kaputnya sudah turun, jadi agak dingin. Ternyata dilanda udan. Karena ini tenda baru sih ya, tenda model-model ini bahan dari apa ya? Ya, inilah bro, anti hujan bro. Mudah-mudahan malam ini dapat sesuatu yang lebih spesialis ya bro, seperti martabak cap telur ya. Aku selalu bahagia saat hujan turun. Kalau hujan-hujan deras ditemani petir ini, aku ini selalu mengingat-ingat masa lalu bro. Kalau hujannya deras ya, ini antara kayak panik lah ya. Karena dulu kan rumahku kan pagar pinggir kali, terus sampingnya itu dikelilingi bambu-bambu. Jadi kalau hujan gede, angin kenceng, bambu-bambunya kan makin kayak gitu ya. Jadi kayak ngeri, takut ketimpa bambu ataupun kalinya banjir. Tapi alhamdulillahnya itu ya, aku dari kecil ya, teman-temanku pada sukanya tidurnya di rumahku bro. Jadi aku nggak pernah kesepian lah, meskipun rumahnya pagar, tapi teman-temanku ini banyak mereka pada tidur di rumahku, walaupun nggak ada lampu, hanya modal ceplik ya yang pakai minyak tanah. Bahasa Indonesianya ceplik apa ya, nggak tahu. Terus nanti kalau bapakku pas ada di rumah ya kan, hal yang paling aku sukai ketika bapakku ada di rumah ya, almarhum bapakku itu masih ada. Yo, aku selalu ingin tahu dari segi pengalaman bapakku. Pokoknya aku tuh orangnya paling seneng kalau bapakku di rumah ya, pasti nanti aku minta cerita gitu, Pak. Kayak misalkan kalau bapak ini kalau becak gitu kan, pernah nggak sih kayak nemuin penumpang atau dapat penumpang terus tapi bukan manusia. Nah nanti bapakku ketawa malah jawabnya yang udah ketemu lagi malah sering. Jadi apa Pak, yang bapak itu waktu itu pernah jadi bapak becak, antara 2:30 itu ada penumpang cantik wangi, bahkan bapak pun nggak berpikiran bahwa itu bukanlah manusia, melainkan bangsa yang berbeda alam. Nah ketika dia minta apa sih diantar, cuman bilang Pak ngater nak nyong balik. Bapakku jawab iya nggih mbak. Kalau bapakku ini jangan salah Proy, ini almarhum bapakku ini dulunya nih anaknya ini lurah. Bapakku ini dulunya anak lurah.
ya orang-orang punya lah. Karena bapakku ini bandel. Bapakku ini bandel. Jadi bandelnya itu ya suka inilah ya, suka masang togel proy, masang togel. Terus pokoknya paling bandel itu ya bapakku. Gitu. Tapi sebandel-bandelnya bapakku ini ketika orang tuanya nggak ada, bapakku nggak pernah sedikit pun mengharapkan warisan. Sampai-sampai ya bapakku ini dicap bahwa sama kakak-kakaknya ini udah dinyatakan dicontek, dicoret dari keluarga. Gitu. Jadi yang nakal itu ya kakak-kakaknya bapakku. Aku masih ingat dulu juga. Pernah pertama kali main ke saudaranya. Terus lanjut cerita ya, Proy. Jadi ketika dalam penumpang nih bapakku ini ceritanya lucu, Proy. Jadi bapakku ini bukannya fokus geos becak ya kan, malah fokusnya ini menghayal. Malah menghayal bahwa di dalam pikiran bapakku ini orang kok cantik banget gitu ya, ini kalau dijadiin istri kedua. Jadi pikirannya nggak karuan lah ya. Nah namanya bangsa-bangsa kayak gitu kan bisa membaca pikiran ya. Nah si sosok itu bilang, Pak, udah fokus jalan aja, jangan mikirin yang enggak. Lah bapakku langsung dek loh, iya mbak, oh, no. Jadi kayak agak-agak gimana ya, kok ini perempuan bisa tahu aku nggak fokus ngomong loh. Akhirnya tidak lama kemudian itu si ininya minta turun, udah pak, udah di sini aja gitu. Nah itu kata bapakku rumahnya ini bagus, kaya, paling kaya raya. Nah karena bapakku ini cuman dia mikirnya aku baru pertama kali melihat rumah mewahnya seperti ini bang. Nah, gitu. Lah si sosok itu jawab, lah enggak lah pak, bong ini mah sederhana. Akhirnya kasihlah uang sama si itu sosok. Setelah itu bapakku tuh udah muterin balik becakan antara berapa geosan, nengok ke belakang ini udah kuburan, Proy. Itu di situ kuburannya itu bukan kuburan kayak umum yang banyak-banyak, itu enggak. Jadi kayak kuburan-kuburan keramat itu loh, Bro. Nah, akhirnya bapakku ini karena bapakku ini udah terbiasa ngeliatin bangsa kayak gitu ataupun dapat penumpang bangsa kayak gitu, ya cuma nyebut doang, astagfirullahaladzim. Ya di paringana nyong rezekine akeh kayak gitu. Akhirnya ya itu, kalau bapakku dapat penumpang seperti ini pasti rezekinya alhamdulillah banyak, Bro. Nah, terus saya akut gini, Pak, terus selain kayak gitu dapat apa lagi, Pak? Nah, ya dapat banyak, Bapak mah sering dapat penumpang bangsa-bangsa kayak gitu. Yang pocong juga ada. Lah masa pocong, Pak? Ya ada pocong. Wong bangsa kayak gitu bisa menyerupai hal apapun. Nah kalau pocong gimana, Pak? Ya kalau pocong ya orang, cuman tangannya kayak gini. Aku bilang, Mas, mau kemana gitu. Cuman jawabnya udah, nanti kalau waktunya turun aku ngomong, Pak, lurus saja. Tapi sepanjang perjalanan itu, kata bapakku ini, orangnya cuma minta tolong, Pak sampai bisa ngelepas tali enggak, sing yang ada diikat di tubuhku. Nah kayak bapakku, ya bapakku cuma ngelihatnya dia menyerupai manusia dan nggak ada ikatan, ya bapakku cuma jawab, lah sampean ada aja. Sampean lo awaknya langkasin banda, nggak ada yang ngikat gitu kan. Nah dianya si sosok pocongnya itu ada, Pak, aku lo jalur tolong. Ya bapakku bingung, pikiran bapakku ini orang rada-rada sih ya.
Tapi apapun itu, biarpun orang rada-rada, bapakku ya tetap nganterin gitu, nggak berpikiran yang negatif lah. Nah dari situ si sosok pocong inilah minta turun, Pak, eh, ngomongnya itu bahasa halus, karena bapakku ini kan orang yang paling pinter ngomong berbahasa. Sama halnya kayak almarhum mamaku, bro ya. Almarhum mamaku ini asli orang Sunda, tapi berbahasa Jawa yang halusnya ini mamaku jago banget. Anaknya kayak tembelek. Boro-boro bahasa halus. Lah kadang setunggal kali sekawan dongsong ini, kadang aku nanya, "Mak, ini artinya apa?" Ampun. Aduh. Ya itulah bro ini. Terus akhirnya ketika si sosok pocong ini turun, dia itu nggak bayar bro, cuman, "Pak, makasih, matur suwun." Nah bapakku, "Oh nggih, sami-sami." Lah langsung loncat jadi berubah jadi pocong. Bapakku cuma bilang, "Asu." Balik lagi mangkal gitu. Itu ya. Ini apa ya? Kabutnya turun dingin banget bro, yakin. Tapi apa ya? Kalau keluar dari tenda ini, dinginnya luar biasa. Tapi kalau di dalam nggak terlalu proy. Makanya untung ini apa ya? Agak-agak mendukung ini tenda. Jadi ketika di dalam tenda ini hawa dinginnya ini nggak tembus. Dan sekarang hujannya sudah agak mendingan ya, gerimis rintik-rintik. Kita cek sekeliling ya bro. Kita cek sekeliling dulu. Kita tutup dulu ya bro, karena biar hawanya ini enggak, hawa dinginnya ini enggak masuk. Kita cek sekeliling bro. Tebel, kabutnya tebel. Waduh. Ini sekelilingnya bro, lihat bro. Tuh senternya kita dulu. Ini enggak kayak ini ya, biasanya ini dinginnya ini bener-bener dingin bro. Kita dulu bro, tekan payung dulu. Aku rasain ya bro, ini kalau ke dalam sini ke sana, makin ke dalam ini udah kayak ngerasain beda bro. Kita kecubungi dulu ya bro. Sambil biasa kita panggil dengan bahasa 212, yaitu bahasa gemblung, biar sosoknya terusik. Karena ada orang ganteng di
di sini ya bro, bukan nunggu ganteng lagi bro, tapi kepolosannya masih terjaga. Au kuku 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 kuku. Sele hayam ayam 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 hos sini 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 hos sini 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 hos sini 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 hos sini hos sini hopoy ipu yunu yunu yumumu yutu nyenye 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 nyemo yusi nyemu 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 lupu 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 lumu pumau itu artinya nongol. Tuh bro, ini enggak sambil udutan ben nafasnya udah ngeluarin asap saking dinginnya. Makin ke sini auranya ini udah beda bro. Udah apa ya, beda. Duh. Halo guys, artis nemen guys. Dinginnya bro, nggak kuat bro, yakin bro. Tuh kabutnya aja masih ini tuh tebal. Dingin nemen bro. Semalam malah lebih dingin lagi bro. Cuman waktu malam ini sempat ada gangguan, kayak seperti sosok tinggi besar hitam, tapi itu bukan sejenis kopet ataupun bowo ya bro. Ini sosok itu cenderung lebih agresif, lebih lebih apa ya, ya lebih ke ini. Cuman karena semalam aku nggak terpancing, jadi nggak mau ngeladenin ya kan. Kalau dianya nggak mau menampakkan diri, kayak suara lemparan geraman gitu kan, jadi kayak akunya males. Itu adanya sebelah sana bro, sebelah sana.
sana bro. Ya Allah, hati sih sebelah sana. Cuman waktu malam sih aku cuman ada interaksi yang dari sosok itu. Untuk yang lainnya aku belum dengar atau kenapa.